aku tuh kayak di boykot teh sampai sama satu kelas. Oh. Waktu itu aku nggak tahu aku salah apa ya kayak gitu. Tapi teh it's always dari kejadian itu apa yang aku lakukan, aku ngerendahin diri aku dan aku minta maaf sama mereka meskipun aku nggak tahu aku salah apa. Oke. Ketika tadi Teh Fitri nanya sahabat itu apa sih buat aku gitu kan. Itu tadi sepertinya memang kekeliruan aku dalam mendefinisikan arti sahabat sendiri. Boleh jadi yang selama ini berrelasi sama aku tuh bukan arti sahabat sebenarnya. tapi boleh jadi memang memposisikannya sebagai adik mentor kah atau misalkan apa gitu ya Teh ya. Kita ini tidak pernah meninggalkan dan ditinggalkan. Betul. Karena kita masing-masing hanya berjalan di kapal kita kayak gitu ya. Dan kita akan menemukan dua tipe orang. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama aku Teh Fitri di obrolan 30-an. Hari ini Teh Fitri kedatangan temen Teh Fitri. Nah, kedatangan siapa? Tara, ada Teh Fufu, ada Bunda Mi kita. Masya Allah, gimana Teh kabarnya? alhamdulillah sehat. Teh Fit gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Akhir-akhir ini aku sering lihat postingan Teh Fufu nih tentang lagi sibuk kuliah ya. Iya, lagi Kuliahnya sibuk. 2 lagi ya, ambil 2. Iya. Masya Allah, itu gimana ceritain sampai memutuskan untuk ambil 2? Yang ngambil 1 aja pusing banget ya. Iya, sebenarnya mah tadinya kan emang nggak niat sama sekali nggak niat kuliah lagi. Oke. Apa namanya, ya udahlah, jadi berumah tangga, terus kemudian punya 3 anak, terus kan lagi bangun bisnis Sakinah ya sama Kang Canun sama suami. Sampai ternyata menemukan apa namanya, hidayah kalau kata Kang Zen. dikasih tahu sama Kang Zen buat akhirnya hidayah itu yang ngebuat kayaknya perlu sekolah lagi deh. Nah terus saat mau sekolah lagi itu Teh tadinya mah kan aku kan lulusan D3 kebidanan. Nah terus kan memang tidak bisa untuk langsung lanjut kayak S2 gitu. Waktu dulu tuh ada D4 tapi diarahinnya jadi tenaga pendidik gitu kan. Terus nggak bisa untuk ngambil S2 di luar kebidanan itu nggak boleh. Jadi nunggu S1. Nah ternyata udah sekitar baru 2-3 tahun itu baru ada S1 kebidanan yang lanjutin dari D3. Terus daftar lah. Waktu daftar itu kayak yang wah daftar nih gitu. Terus ternyata karena udah lama ya, udah 13 tahun aku nggak ini kebidanan kan. Nggak belajar lagi. Tes masuknya tuh susah. Terus kayak kayaknya enggak deh gitu kan. Karena emang susah banget waktu itu kasus semua. Sambil nunggu pengumuman, terus kemudian tahu ada psikologi Islam dan itu online dari IOU di International Open University kan. Terus katanya bagus banget kata beberapa orang yang sudah ini. Waktu dulu tuh English kan dan ada kelas bahasanya sekarang. Terus pas cek-cek ternyata biayanya juga sangat affordable segala macam. Udah daftar karena langsung daftar gitu kan. Kalau itu nggak ada seleksi segala macam. Nggak taunya itu masuk udah berjalan sebulan kebidanannya juga dapet. Jadi dua-duanya dapet. Akhirnya dijalanin dua-duanya. Ya Allah. 1 semester lagi Teh. Itu yang kebidanannya. Yang kebidanannya 1 semester lagi. Masya Allah. Semoga lancar ya Teh. Tapi Teh kan Teh Fufu berperan sebagai istri, sebagai ibu, terus owner bisnis juga gitu ya, influencer juga ya, konten kreator gitu yang alhamdulillah Teh Fufu sering banget ngajak konten-kontennya itu ke kebaikan gitu ya, mengenal sirah Rasulullah gitu, jalan-jalan atau traveling dan yang itu tuh banyak banget insight-nya gitu kan. Orang-orang mikirnya ya Teh, hidupnya sempurna banget gitu ya Teh ya. Wah kayak nggak ada masalah, couple goals banget. Siapa yang nggak pengen punya suami kayak Kang Canun misalnya ya, baik banget. Dan aku sendiri yang ngelihat itu ya, sering Teh Fufu pergi sama Kang Canun ngejagain banget, temenin, nungguin, membersamai. Emang gitu ya Teh, emang nggak ada konflik sama sekali ya dalam rumah tangganya gitu. Semulus itukah hidup Teh gitu? Kan sebenarnya kalau sosial media itu adalah tempat kita menunjukkan apa yang ingin kita tunjukkan kan. Tapi banyak banget sebenarnya hal-hal yang nggak perlu kita tunjukkan. Ada yang memang
itu aib dan nggak perlu untuk ditunjukkan, atau juga memang ya sometimes orang nggak perlu tahu juga kayak gitu. Tapi ujiannya ada. Memang alhamdulillah kalau dari relasi sama Kang Chanun, alhamdulillah ya, karena mungkin apa namanya, bergelut di bidang keluarga, terus juga kan banyak berinteraksi dengan guru-guru yang ngebantuin untuk gimana caranya mengharmoniskan pernikahan lah, terus sama Kang Zen, sama Teh Fitri juga gitu. Jadinya memang kalau relasi pernikahan alhamdulillah ya Teh, sama anak-anak pun sama, karena belajar apa namanya, learning by doing, jadinya juga tidak terlalu menemukan kesulitan. Aman-aman aja berarti ya. Kayak gitu. Dan sebenarnya relasi sama orang tua pun nggak terlalu yang gimana banget sebenarnya, meskipun ada beberapa hal ya, tapi yang ya nggak perlu lah untuk kita itu dijadikan kayak suatu ini. Dan ketika memang di family-nya ini ya sometimes mungkin ujiannya adalah dari luar gitu. Dari eksternal. Dari eksternal gitu. Nah, kalau yang kayak Teh Fufu kayak gini nih, kan pasti kan banyak temennya, banyak sahabatnya, banyak lingkungan positifnya. Ujian apa sih yang dari eksternal datang ke Teh Fufu gitu? Itu biasanya dari mana? Dari hal apa gitu? Sebenarnya ini baru banget disadarin di tahun ini Teh. Karena atas bantuan Teh Fitri juga. Masya Allah. Bimbingan sama Teh Fitri hampir 2 tahun kan, bimbingan sama Teh Fitri sama Kang Zen terkait menemukan diri ini, sampai akhirnya baru aku tuh sampai di titik kemarin itu baru sadar kalau kenapa ya aku selalu gagal dalam persahabatan. Ngerasa kena life trap gitu? Iya, life trap itu adalah di persahabatan ternyata. Persahabatan. Emang definisi sahabat buat Teh Fufu tuh gimana? Sahabat itu layaknya kalau misalkan kayak kita menjalin relasi kan, sahabat itu adalah orang yang bisa menerima kurang dan lebihnya kita gitu, dan selalu ada sama kita di ketika susah ataupun senang gitu ya, dalam keadaan apapun. Betul, gitu dan supporting our progress gitu kan, our grow gitu. Meskipun boleh jadi di beberapa waktu nggak bareng sama mereka gitu. Kalau bahasanya sekarang tuh kayak low maintenance friendship kayak gitu. Nah kayak gitu. Nah ternyata aku nggak pernah menemukan itu. Jadi kalau ditanya kayak Kang Chanun, aku tahu sahabatnya siapa, aku tahu siapa yang menurut Kang Chanun sahabat ya Kang Chanun kayak gitu. Nah kalau ditanya Dafu sahabatnya siapa gitu, kalau misalkan sampai tahun kemarin itu aku mempertanyakan sendiri, bener nggak ya ini sahabat aku gitu. Oke, karena tidak memenuhi definisi sahabat yang tadi ada dalam pikirannya Teh Fufu ya. Sahabat tuh harusnya yang kayak gini, kayak gini kan. Idealnya sahabat tuh support system, tempat berbagi, bercerita, dan saling kan. Saling ya. Konteksnya saling. Mutual equal ya. Dan mereka itu membersamai kita dalam kondisi apapun gitu ya. Kalau kita salah ya diluruskan, ditegur gitu kan. Belum dapet nih sampai sekarang. Pernah merasa dapet, tapi gini, ketika menjalin relasi itu boleh jadi yang pernah dialami itu memang at the moment yes, tapi ternyata pada kenyataannya nggak saling gitu loh Teh. Nah tapi persoalannya bukan di orangnya, tapi di diri aku sendiri. Di diri aku sendiri untuk mendefinisikan arti sahabat itu sendiri dan membuat secara tanpa sadar kriteria yang aku create sendiri dalam diri aku gitu loh Teh. Jadi bukan salah orangnya, dibangun sendiri gitu ya. Tapi dari persepsi dirinya. Oke. Nah berarti kan pas tahu bahwa wow, selama ini aku meng-create sesuatu yang aku pikirkan dan kenyataannya itu tuh semua nggak ada gitu. Ada nggak sih pergolakan batin yang terjadi gitu? Jadi kayak kan awalnya di-create nih ekspektasinya si A tuh bakal A, B, C, D. Terus enggak gitu. Enggak sesuai. Ada nggak rasa marah, kesel gimana gitu? Kalau marah, kesel atau itunya tuh bukan sama orangnya, tapi memang sama diri sendiri. Karena kan udah dilatih sama Teh Fitri sama Kang Zen untuk apapun yang terjadi itu tuh kan sebenarnya kita fokus sama lekan dari diri kita. Jadi kemarin itu ketika akhirnya memahami itu, yang kebayang tuh yang life trap itu Teh. Dan life trap itu ada di kelas 4 SD. Jadi ketika itu di kelas 4 SD itu aku tuh kan
jadi yang paling pinter ya di sekolah tuh kayak gitu. Dan memang apa namanya, waktu itu kayak yang aku ingat gitu, dan ini tuh di apa namanya, ini tuh sempet terrecall ketika pas aku ikut PIP itu teh, kelas PIP 2. Iya, PIP 2 itu terrecall gitu ya. Jadi selalu teh itu tuh selalu, kalau Tevi dibilang kan, karena sometimes kita tuh kayak punya satu momen yang itu tuh ternyata mempengaruhi a whole our life. Dan itu aku selalu di kelas 4 SD. Aku suka banget sama warna ungu, dan pertama kali suka warna ungu di kelas 4 SD. Aku suka banget film India di kelas 4 SD. Itu dari mulai kelas 4 SD sampai sekarang kan ibaratnya. Dan ternyata jebakan life trap aku terkait pertemanan dan persahabatan itu dari situ. Jadi waktu itu sempet kayak aku tuh kayak di boykot sampai sama satu kelas. Karena nggak tahu, pokoknya ada suatu persoalan apa, jadi dihasut. Kayak ada beberapa teman yang menghasut gitu. Terus sampai bahkan ke pedagang, ini kan mamah tuh dulu usaha es mambo gitu. Terus dititipin tuh sama pedagang di situ. Nah itu tuh sampai pedagangnya juga tuh ikut-ikutan. Iya, ikut-ikutan kayak waktu itu aku nggak tahu aku salah apa ya kayak gitu. Tapi teh it's always dari kejadian itu, apa yang aku lakukan, aku ngerendahin diri aku dan aku minta maaf sama mereka meskipun aku nggak tahu aku salah apa. Walaupun nggak salah tapi minta maaf aja. Hanya untuk itu tadi. Abis dari situ kayak seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Besoknya aku tiba-tiba ditemenin lagi. Padahal itu aku udah ibaratnya aku di boykot itu lebih dari 1 minggu. Sampai aku makan sendiri. Aku inget banget makan jadi beli mie ayam gitu di bawah pohon beringin. Terus aku makan sendiri sambil nangis. Itu benar-benar sedih banget. Wah, itu sedih banget. Sekarang yuk keriko lumayan tuh ya. Nah cuman ternyata itu tuh jadi apa ya, jadi kalau kata Tevi itu life trap ya. Jadi ketika aku berelasi apapun sama siapapun after that, ketika SMP kayak masalahnya gitu, beda, tetap cara nyelesainnya sama. Cara nyelesainnya selalu sama. Dimana ternyata aku tuh hanya selalu berlaku gimana cara aku diterima. Gimana caranya aku diterima sama orang, dan ternyata itu tadi boleh jadi orangnya sebenarnya nggak satu frekuensi, value nggak satu frekuensi, bahkan misalkan nggak satu ini yang sama gitu. Harus selalu, dan setiap relasi tuh harus selalu aku yang terlalu effort apapun dalam ngasih apapun. Sampai aku tuh nggak suka perayaan ulang tahun, nggak suka nggak hafal ulang tahun orang gara-gara itu. Jadi jadi kan teh gini, aku tuh lahirnya bulan Juli. Juli tuh is always holiday, ya kan, liburan kan. Jadi kalau misalkan semester, kalau teman-teman yang lain itu kayak kita misalkan ngegeng nih atau temenan, kalau ke teman yang lain itu kita surprisein. Aku tuh nggak pernah dapet yang kayak gitu. Terus kayak aku kasih kado apa gitu, dan misalkan aku ngasih, kalau teman ulang tahun aku tuh ngasihnya sendiri gitu. Aku ngasih ini kado sendiri. Tapi kalau teman-teman aku patungan ngasih ke aku gitu. Terus kayak itu tadi kayak ngerasa kenapa ya setiap relasi selalu aku yang effort, itu yang pertama. Selalu aku yang harus selalu minta maaf. Selalu kayak aku yang perlu approaching duluan gitu. Tanpa mereka mau mencoba untuk memahami. Tapi ternyata persoalannya bukan di mereka. Tapi persoalannya di aku, yang ketika boleh jadi gini teh, aku kalau misalkan karena terlalu sering mungkin pernah ngalamin dibully, pernah ngalamin itu tadi ya, nggak diterima. Jadi aku teh kalau ketemu sama orang yang misalkan equal sama mutual, tapi aku lihat ternyata secara sosial dia lebih tinggi, aku tuh mundur. Dan insecure ya insecure, langsung insecure kayak kayaknya aku nggak pantas deh sama orang itu gitu. Tapi akhirnya aku selalu bertemu sama yang boleh jadi ya yang mau nerima aku aja gitu. Tapi akhirnya relasi yang terbentuk itu adalah relasi yang bertepuk sebelah tangan ibaratnya gitu. Dan selalu itu tuh sering banget di setiap siklus hidup aku, selalu aku yang harus tiap ada konflik, ya aku yang salah ya, aku yang minta maaf. Terus seolah-olah gak terjadi apa-apa nantinya besoknya kayak gitu ya. Padahal Tefufu juga tidak paham ya masalahnya di mana, salah aku apa. Tapi yang penting biar selesai aku minta maaf gitu. Selalu kayak gitu. Jadi mungkin aku lebih ke kayak oh ya kayaknya aku yang salah deh, ya udah minta maaf gitu. Padahal
kamu juga punya salah loh sama aku gitu, cuman ya udahlah daripada ini gitu. Dan itu selalu aku bertemu dengan orang-orang yang nggak tahu kalau dia tuh salah. Gitu, nggak tahu kalau dia juga menyakiti hati aku gitu. Ada kontribusi lah ya. Iya gitu. Jadi seperti itu yang hubungan yang selalu dibentuk kayak gitu tuh. Dan itu tadi Teh, padahal sebenarnya kalau Teh Fitri bilang kalau Teh ketika tadi Teh Fitri nanya sahabat itu apa sih buat Teh Fufu gitu kan, itu tadi sepertinya memang kekeliruan aku dalam mendefinisikan arti sahabat sendiri. Boleh jadi yang selama ini berrelasi sama aku tuh bukan arti sahabat sebenarnya, tapi boleh jadi memang memposisikannya sebagai adik mentor kah atau misalkan apa gitu ya Teh ya gitu, yang sometimes memang hanya butuhnya bimbingan kita terus menerus tanpa bisa memahami kondisi kitanya gitu ya, misalkan kayak jadi gitu. nggak saling, tapi kalau mentoring kan kita yang mendampingi dia gitu, atau coaching. Betul. Nah jadi dari situ tuh aku kemarin tuh baru realizing ya, kayak baru ngeh gitu. Kalau misalkan aku nanti punya sahabat ya aku punya 2 kriteria. Aku udah bilang sama Teh Fitri. Yang pertama mau nraktir aku. Aku udah nraktir loh. Iya. Aku nggak tahu kenapa itu ya Teh, karena mungkin setiap dari dulu tuh itu tadi harus selalu yang effort. Selalu yang effort. Aku tuh kayak kalau sayang sama orang itu, kalau waktu dulu kan sama Bu Dehan tuh dibantuin waktu di PIV itu kan, Bu Dehan tuh bilang belum tentu loh orang yang kita royalin itu memiliki persepsi yang sama untuk mengembalikan apa yang kita ini gitu. Nah, cuman kekeliruannya bukan ada di dia kan, karena itu mah di luar kendali kita, tapi kan ada di kontrol saya. diri ya, ada di kontrolnya Teh Fufu sendiri. Betul. Gitu. Berarti yang pertama tadi yang menraktir, yang kedua mau ngebelain aku apapun itu. Jadi ngebelainnya tapi meluruskan, mungkin kalau Teh Fufu salah ya diluruskan gitu. Berani kan? untuk bilang, untuk nanya kayak gitu. Tapi memang sometimes kalau kan Kang Zain selalu bilang kalau Fufu tuh udah di Z, sometimes orang baru ngerti di A gitu. Nah, jadi banyak yang memang boleh jadi ketika berinteraksi sama aku pun mungkin nggak paham juga gitu cara aku berpikir, sehingga nggak bisa ngejar juga. Betul, jadinya mungkin lebih banyak yang akhirnya berprasangka, berasumsi atau berprasangka buruk atau kayak gimana gitu. Nah terus itu yang kedua itu tadi, karena ternyata itu tadi Teh waktu pas dulu kelas 4 itu ibaratnya tuh kan core-nya di situ ya. Kurang apa sih aku kalau mereka nggak bisa aku ajarin, aku kasih contekan, PR belum aku kayak perasaan aku udah sebaik itu. Iya ibaratnya kan itu versi aku ya Teh, aku nggak tahu dari versi temen aku karena nggak pernah bilang kan sampai. Tapi akhirnya gitu tadi, jadi ketika akhirnya udah lulus SD, misalkan aku terus udah lulus SMP, udah lulus SMA, mostly aku akhirnya nggak terlalu deket sama teman-teman aku karena itu tadi Teh, relasi yang tercipta tuh nggak equal dan mutual, dan selalu ya udah aku diterima, udah beres, udah gitu. Dan yang nggak mutual, nggak equal tuh pasti terentropi ya. Betul. Mau kapanpun tinggal nunggu waktu gitu. Jadi kan Teh Fufu tahu kan ada tangga relasi ya. Nah sekarang Teh Fufu memaknai relasi pertemanan atau persahabatan yang dulu tuh ada di mana malah sekarang kalau udah sadar nih. Nah, jadi aku jadi gini, mungkin karena yang Teh Fitri tadi bilang tadi ya, kalau aku Teh fokusnya tuh di relasi pertemanan yang tercipta oleh situasi ya Teh. Kan kayak SD ya mau gimana, aku emang sekolah di SD ya, di situlah aku bersosialisasi dan terciptalah pertemanan di situ. Terus SMP juga sama, SMA juga sama, dan dari situlah aku mendefinisikan yang namanya sahabat itu kayak selalu di satu level yang sama gitu. Nah dari peristiwa inilah akhirnya yang namanya sahabat itu nggak harus selalu satu usia, nggak harus selalu satu circle yang sama gitu ya, nggak selalu harus satu kayak kita jalan komunitas kemana, yang sama. Betul. Tapi bisa jadi juga adalah orang-orang kan sebenarnya gini, kita tuh kalau kemarin tuh ngobrol sama Kang Zain sama Kang Canun tuh, kita tuh kan ibaratnya lagi menuju ridho Allah nih, mau ke jannah. Tujuan akhir. Betul. Nah ada yang pakai kapal nih, misalkan aku pakai kapalnya Sakina, Teh Fitri sama Kang Zain pakai kapalnya Sintesa kayak gitu. Nah itu tuh sahabat tuh tidak selalu harus di satu kapal yang sama, tapi boleh jadi kita
ketika sambil berlayar di samudra kita tuh sekali merapat bareng terus ngobrol kayak gitu. Habis gitu ya udah berlayar lagi. Nah, berlayar lagi, betul. jalan lagi. Nah, jadi dari situ oh iya nggak selalu harus satu usia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang penting punya satu tujuan yang sama dan bisa disinergikan. Tidak selalu harus di sebuah kayak tujuan yang sama atau ini atau misalkan goals yang sama gitu, tapi yang penting utamanya sama. Ini kita sama-sama di kebaikan menuju jannahnya Allah dan gitu. tujuannya sama gitu. Betul. Dan aku kan selalu bilang Tefu kayak Kang Jen suka bilang gini kan, semua teh ngaku-ngaku bestie ke Tevi mah, semua teh ngaku-ngaku sahabat gitu ya. Tapi itu emang aku dari SD, SMP, SMA kadang aku tuh mereka tuh berantem gara-gara aku misalnya main sama geng ini. Padahal mereka nganggap aku sahabat, harusnya main sama geng ini gitu. Nah ternyata baru aku sadari gitu, ternyata memang dari zaman dulu sampai sekarang aku tuh bukan nyari sahabat. Karena kalau nyari sahabat itu tuh aku ngerasa bahwa mereka bakal berat banget. Karena buat aku sahabat itu yang mau nerima aku saat manja, saat rewel, saat sedang marah, keluh kesah. Dan ternyata cuman suami loh, yang kita ngareog ya, ngareog gimana pun, ya udah sok marah. Dan siap ngebela kita, ngebela kita dalam keadaan apapun gitu. Hingga pada akhirnya kata sahabat itu aku bergeser, ternyata nggak perlu sahabat, yang penting kita perlu di setiap settingan itu support system. Jadi ketika mau settingannya di kuliah aku punya support system nih, settingannya di bisnis aku punya support system, settingannya ini punya support system gitu. Nah dan ternyata dengan begitu tuh aku malah jadi ya udah semuanya tuh support system aku gitu kan, selama bisa mendukung kita ya. Karena nantinya memang akan sakit hati ya ketika kita udah menganggap seseorang ini sahabat dan kita tuh datang ke mereka hanya saat butuh gitu ya, tapi mereka misalnya merasa dimanfaatkan, merasa kok datangnya pas butuh aja, misalnya kayak gitu. Padahal buat aku sahabat itu kan memang kalau untuk hal-hal yang positif mah, yang baik-baik kan semua juga pasti merayakan gitu kan. Tapi ketika kita butuh, orang yang kita cari pertama kali itu adalah pasti orang terdekat kita. Makanya aku mah seneng-seneng aja kalau ketika ada orang gak pernah chat, gak pernah WA, tapi pas ada masalah baru ngehubungin aku. Berarti kan orang saat lagi terpuruk, terjepit gitu ya, tertindas sama kita. Pengen chat ke Teh Fitri, pengen telepon Teh Fitri, malah aku seneng gitu. Aku bisa bermanfaat untuk dia di keadaan dia tidak ini berdaya gitu. Nah kalau Teh Fufu sendiri sekarang nih setelah perjalanan panjang, setelah menemukan dirinya gitu ya dan mengetahui life trapnya gitu, mau settingan apa sih sekarang sama diri Teh Fufu sendiri ya untuk berelasi sama teman atau ya bisa dibilang bestie itu sekarang sudah ada di state mana gitu? Kalau sekarang itu lebih ke kayak tadi Teh. Seperti yang Tevit bilang, mungkin kayak temen Tevit kayak ada ini cemburu. Nah aku tuh sampai kemarin juga kayak gitu kok, kayak berelasi tuh beberapa orang tuh ya apa ya, akhirnya akan menarik orang-orang yang terlalu overprotective sama relasi itu sendiri. Dalam arti ketika kalau posting sama ini kayaknya dia nggak sayang sama aku, aku nggak dianggap. Nah itu aku ternyata terjebak sama relasi kayak gitu bertahun-tahun gitu di setiap ini gitu kan, sampai kalau dulu sampai takut untuk posting sama siapa tuh. Makanya kenapa kan sampai ada di posisi itu asli Teh, sampai karena gini sampai ada followers aku tuh nanya, Teh Fufu tuh postingnya kalau nggak Kang Canun anak-anak lagi ya kayak jarang banget untuk memposting sama teman sama siapa. Itu karena aku menjaga, saking kayak tapi gini loh, kayak kita terlalu menjaga perasaan orang, sometimes orang juga belum tentu ngejaga perasaan kita nggak sih? Bener. Nah jadi kalaupun sekarang ada ya itu tadi, kalaupun berelasi saat ini fokusnya sama orang-orang yang itu tadi low maintenance relationship apapun itu. Dan ternyata kalau yang kata Teh Fitri bilang, mungkin Teh Fufu perlu meredefine apa arti friendship atau relasi itu sendiri sama orang lain. Dan ternyata ketika aku redefine itu ya Teh, meredefinisi lagi, ternyata banyak loh orang-orang sekitar aku yang
sudah memperlakukan aku tuh seperti itu. Sebagai sahabatnya. Iya, sebagai kayak fufunya aja nggak enggak dan gitu. nggak nge-notice. Iya, Mungkin enggak. karena salah definisi tadi Iya kali ya. betul, kayak low Gitu. maintenance banget. Tapi ketika chat misalkan bisa bisa nyambung, tetap support kayak gitu. Dan yang paling penting adalah aku ingat banget ya, sometimes ada beberapa orang yang ketika kita berada di suatu keberhasilan itu tuh nggak suka gitu ketika keberhasilan tersebut dicapai bukan karena kontribusi dia. Iya. Paham gak sih Teh? Iya. Ya misalkan dan aku selalu bertemu dengan orang seperti itu gitu dulunya bahkan teman-teman di sekolah dulu kayak gitu, kayak ketika aku mencapai titik ini misalkan ya, itu sampai pernah loh Teh aku ketika awal-awal menulis buku gitu, tiba-tiba ada salah satu teman aku yang bilang, wah Fuzi sekarang sombong banget ya. Oh gitu. Padahal sombong apa gitu kan. Terus kita juga tidak pernah komunikasi secara intens. Terus tiba-tiba misalkan dia ngontak bilangnya kalau aku sombong, terus dibilang sama teman-teman lain juga, ih sekarang dia sombong udah jadi apalah. Padahal enggak, aku hanya fokus di goals dan di jalan di track yang sedang aku jalani aja gitu. Nah ternyata itu tadi ketika konteksnya memang relasi yang nggak support system kalau bahasa Teh Fitri, justru kita akan menemukan orang-orang yang seperti itu. Betul, gitu yang nggak suka ketika keberhasilan itu digapai sama sendiri tanpa kontribusi dia tanpa gitu kontribusi dia. Nah, atau dia merasa berkontribusi gitu ya. Karena ternyata ketika di redefine itu ada loh Teh yang ketika aku dapetin sesuatu terus dia pasti chat aku kayak selamat ya kayak gitu, terus misalkan dan itu orang yang maksudnya yang beneran deket dan juga udah kita beberapa kali ketemu, sering ke rumahnya gitu, sampai aku kemarin akhirnya memberanikan diri untuk nanya mau nggak jadi sahabat aku gitu. Kayak gitu padahal beda banget ininya kayak latar belakangnya, circle-nya, usianya ya usianya juga beda, lebih muda sedikit kayak gitu. Tapi itu tadi ternyata memang yang kita butuhkan itu adalah seringkali itu tadi boleh jadi kalau bahasa Teh adalah support system, tapi yang low maintenance dalam arti ketika memang kita butuh ada tapi tidak merasa dimanfaatkan. Betul. Kalaupun kita sedang tidak bersama dia, kita berada di jalan tidak merasa diabaikan. Dia tidak bisa merasa diabaikan karena memang sedang memiliki sedang berusaha menjalani kapalnya sendiri gitu. Kalaupun nanti ketemu lagi di sebuah dermaga misalnya ngobrol lagi, sharing lagi gitu ya. Menata lagi kita mau kemana nih, tujuannya saling support gitu. Tefu setuju nggak kalau udah 30-an, 30 plus ngerasa udah nggak pengen banyak drama dalam hidupnya? Oh banget, iya jelas, karena mungkin udah terlalu ini ya Teh, udah sering banget ya itu tadi disalah persepsiin, disalah asumsiin, terus ibaratnya tuh kayak kalau bahasa Teh itu mau sebaik apapun kita, sebenarnya orang yang gak suka sama kita tetap gak akan suka sama kita. Orang yang memang sudah sama kita akan tetap sudah sama kita. Mau sebaik apapun kita kayak gitu. Dan mau seklarifikasi apapun. Betul. Mau seburuk apapun kita ketika ini, kalau benar-benar orang jadi support system akan mendatangi kita dan mengarahkan kita pada hal yang benar seperti apa. Misalkan ya mau menegur dengan baik segala macam, dan dia akan terus support apapun yang kita lakukan kayak gitu. Jadi belajar banget di tahun itu adalah kita tuh nggak bisa nyenengin semua orang. dan nggak usah bertanggung jawab sama perasaan orang lain. Jadi karena itu tadi mungkin ya core memory di kelas 4S itu yang ngebuat aku tuh kayak ngerasa gimana cara aku bisa diterima, aku harus nyenengin si ini sampai si ini konflik sama ini aku yang selesaiin, si ini sama ini aku nengahin, si ini tapi ketika aku yang dipojokin, yang ngebelain aku siapa? Gak ada kan? Gitu ya, dari situ tuh oh ya udah nggak apa-apa. Sometimes maybe ya udah biarin orang untuk menjalani proses hidupnya masing-masing. Jadi bener ya yang di 30-an tuh orang udah nggak mau drama-drama gitu. Nah berarti ketika nggak mau ada drama, sekarang mau gimana nih Teh? Iya. Gitu. Kalau sekarang fokusnya adalah kalau yang seperti Teh Fitri bilang fokus sama kendali diri aku dan
yakin. Kalau aku gini Teh, aku punya prinsip bahwa kita ini tidak pernah meninggalkan dan ditinggalkan. Betul. Jadi dalam proses aku menemukan kayak dari mulai tadi SD, SMP, SMA gitu ya. Kadang kan kita suka ngerasa kayak udah nggak temenan lagi, misalkan yang teman SMP, SMA pas udah kuliah, kerja udah beda gitu. Tapi sebenarnya kita tuh nggak pernah meninggalkan dan ditinggalkan, karena kita masing-masing hanya berjalan di kapal kita kayak gitu ya. Dan kita akan menemukan dua tipe orang. Yang pertama orang yang kita butuhkan, yang kedua orang yang membutuhkan kita. Dan dua-duanya ini adalah orang-orang yang menjadi ladang pahala kita. Orang yang kita butuhkan berarti orang-orang yang akan membantu progres kita, progres grow kita dalam menuju ridhonya Allah itu. Dan orang yang membutuhkan kita adalah orang-orang yang memang membutuhkan, boleh jadi ilmu kita, kehadiran kita, bantuan kita kayak gitu. Dan itu saling kan, itu saling dalam berkontribusi untuk menjadi jalan pahala masing-masing gitu aja. Jadi itu dari situ tuh akhirnya nggak lagi merasa ketika misalkan orang memilih untuk nggak lagi bareng, ya udah gitu. Dan nggak apa-apa banget gitu belajar banget untuk mengikhlaskan takdir sih Teh. Rukun iman yang keenam ya. Rukun iman yang keenam itu paling susah loh Teh. Waktu itu aku sempat bertanya-tanya, kenapa ya nggak hari kiamat di yang keenam tuh, rukun enam itu kenapa nggak hari kiamat? Karena hari kiamat itu yang akhir dari segalanya. Bener-bener. Kenapa yang malah kelima ya? Iya, kelima hari kiamat, yang keenam qada dan qadar. Boleh jadi karena Allah tahu, meyakini itu, mengimani takdirnya Allah itu tidak semudah itu. Betul sih, susah banget gitu. Mulai dari nerimanya. Betul. Jangankan nerima ya, di ke fase penerimaan, waktu dikasih ujiannya aja kita tuh banyak denial, banyak mempertanyakan, sadarnya aja lama masuk ke fase sadarnya, boro-boro masuk ke fase penerimaan gitu. Dan alhamdulillah hari ini Teh Fufu sudah menerima ya. Amin. Bismillah ya. Bismillah. Walaupun terus berproses ya Teh. Terus berproses. Aku seneng banget hari ini ngobrol sama Teteh gitu. Sekarang bisa senyum-senyum. Kemarin kan voice note kita Fitri nangis-nangis. Dengan progres Teteh yang luar biasa, 2 tahun aku mengenal Teteh, yang awalnya aku di blok dulu ya. Ya di blok dulu aku tuh paling gak suka dapet nomor yang gak dikenal saat itu. Terus kan kayak bot Teh Fitri ngechatnya kayak broadcast bot. Jadi aku blok. Siapa sih ini, aku bilang gitu. Ya Allah, tapi udah di unblock kata aku. Sekarang mah udah di follow sama malah hatinya. Jadi support sistem aku sekarang. Nah teman-teman, mudah-mudahan obrolan aku sama Teh Fufu hari ini tuh ngasih insight banget buat teman-teman bahwa di pertemanan itu terkadang kita memaknainya teman kita tuh berubah. Siapa tahu bukan berubah, tapi fokus dan tujuannya udah beda sama kita yang dulu waktu berteman gitu. Gimana caranya, kita tinggal support aja apa yang sedang jadi tujuan teman kita sekarang gitu. Dan kalau ada hal-hal yang dirasa gak make sense gitu ya, atau ada hal-hal yang dirasa kayak kok jadi beda dan gak seperti dulu lagi, coba ditabayunkan. Karena aku selalu berprinsip gini Teh Fu, bukan akunya beda, mungkin tujuan dan fokus aku yang bedanya, bukan dirinya gitu. Betul. Tujuan sama fokus akunya yang beda. Kok jadi nggak mau diajak kopi lagi, nongkrong lagi, segala macam. Karena mungkin dia fokusnya masih di sini, aku udah kesini loh fokusnya. Nah bisa jadi bedanya itu. Padahal secara personality aku tetap sama teman kamu seperti yang dulu gitu ya Teh Fu ya. Mudah-mudahan Teh Fufu juga tambah happy dengan menemukan dirinya ya. Dan aku ingat banget dari membersamai Teh Fufu dari 2 tahun lalu dengan si 2 skema besarnya fast learner, dan sekarang terbukti ya Allah Teh Fufu kalau belajar apapun itu cepet gitu. Dan aku tinggal nanya Teh Fufu ini gimana gitu ya. Dan Teh Fufu tuh orang yang penolong banget sih menurut aku gitu. Sesimpel kita UAS gitu ya Teh. Aku tuh suka ngeobservasi orang gitu. Saat kemarin aku error, aku ini, Teh Fufu kan bilang, gimana ya Teh Fit, datanya apa mau ditethering sama aku gitu kan. Segercep itu, padahal Teh Fufu juga lagi pusing ngerjain soal UASnya yang banyak gitu. Makasih banyak ya Teh Fufu. Aku mah selalu berprinsip bahwa hidup itu adalah 40-40-20 ya, jadi tenang aja, it's okay, karena orang-orang yang sayang sama kita tuh gak akan pernah ninggalin kita dan akan terus jadi support system kita. Sedangkan yang 40 lagi mah udah alamiahnya ladang pahala agar kita belajar sabar, belajar berprasangka baik sama Allah gitu kan, belajar
apa ya, menerima semua takdir-takdir dan ketetapannya tadi yang sulit kalau dilihat dari kacamata iman kita gitu. Dan yang 20 laginya ada di tangan kita gitu. Tinggal kita fokus jadi orang yang Allah ridhoi, bukan jadi orang baik ya, karena baik mah ada relatif menurut orang gitu. Yang penting aku mah apapun yang aku lakukan, aku bakal nanya ini Allah ridho nggak? Kalau ridho, aku nggak penting validasi orang gitu. Kira-kira Allah ridho nggak? Bertentangan nggak sama Al-Quran? Bertentangan nggak sama apa yang dijalankan Rasulullah gitu, sama sunnah? Ketika itu tidak, ya udah, karena persepsi orang pasti akan terbagi dua tadi, yang 40 gitu Teh Fufu. Teman-teman, aku seneng banget hari ini udah ngobrol sama Teh Fufu dengan tema relasi pertemanan ya. Buat teman-teman jangan salah mendefinisikan sesuatu biar enak, dan kalau menurut aku ketika kita mau berteman atau kita mau jadi mentor seseorang, mau berguru itu tuh aku tuh sukanya akad sih. Gitu, aku selalu akad. Itu sih kayaknya aku keliru di situ. Nah, aku tuh selalu gini, Kang boleh nggak ke Kang Zen ya, Kang boleh nggak aku dimentorin Kang Zen, aku jadi menti, Kang Zen jadi guru aku gitu, biar apapun yang Kang Zen sampein ke aku ilmunya, Kang Zen ridho ketika aku sampein ke orang lain gitu. Dan aku memposisikan ya aku mah bukan sahabatnya, aku mah mentinya. Jadi nggak berekspektasi apapun gitu. Nah, gitu teman-teman. Nah itu kayaknya yang keliru di aku sih Teh, karena emang boleh jadi kemarin-kemarin itu ya memposisikannya seperti itu. Makanya kemarin aku bilang kan, kayaknya aku gagal deh Teh Fitri jadi mentor. Sebenarnya mah nggak ada mentor yang gagal sih Teh. Aku selalu bilang itu, nggak ada mentor yang gagal, nggak ada coach yang gagal gitu. Tapi mungkin setiap orang progres pencapaiannya, dan tadi tuh pencapaian Teh Fufunya udah ke Z, dia masih di A, itu prosesnya yang agak lama. Tapi aku yakin di antara semua yang udah Teteh mentorin, banyak ilmu yang Teteh kasih sama mereka, dan itu juga bermanfaat buat mereka di kemudian hari juga gitu Teh. Mau disadari atau enggak sekarang, insya Allah ke depannya akan mereka rasakan gitu hasilnya. Gitu Teh Fu. Sekarang mah ngedoain aja, insya Allah tetap mendoakan. Kita saling mendoakan aja ya. Oke teman-teman, karena waktunya juga udah habis, aku bilang makasih banyak ke Teh Fufu. Jangan lupa follow IG-nya Teh Fufu. Di situ banyak banget cerita-cerita travelingnya Teh Fufu yang menginspirasi banget. Justru aku belajar tentang sirah-sirah itu dari situ gitu. Makanya aku seneng banget. Sekarang aku ada temen namanya Mbak Intan ya. Beliau yang punya boarding school Al-Ajiz Teh Fu. Dia tuh suka traveling juga ke berbagai negara, tapi dia tuh suka ceritain tentang misalnya kenapa sih di Malaysia itu ada menara kembar. Nah, sejarahnya tuh diceritain gitu. Jadi seseru itu. Misalnya ya ke Jepang, bagaimana ceritanya Islam di Jepang itu muncul. Nah, aku seneng banget, makanya aku suka tongkrongin postingan-postingannya gitu, dan mudah-mudahan bermanfaat juga buat teman-teman semua yang belum menemukan dirinya atau merasa ada yang salah nih di pertemanan aku atau persahabatan aku, dan belum bisa menjawab itu, bisa ke Sintesa aja buat konseling. Terima kasih banyak Teh Fu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.